Kalau kita ingin diberkati secara pribadi, secara keluarga, ciptakan, buat kesatuan, kerukunan, kebersamaan di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, gereja kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat berbakti lagi, menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji dan akan memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pujian itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat mendengar firman Allah. Karena kami tahu di bagian belahan dunia ini ada yang tidak dapat mendengar firman Allah dan bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Tapi kami bersyukur karena Tuhan membuat kami, negara kami, bangsa kami, memungkinkan kami untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini saya bacakan dasari dari beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 3, disambung lagi 1 Petrus 3:8 dan beberapa bagian lagi. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 3, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagian terakhir saya garis bawahi, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 1 Petrus 3:8 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Mazmur 133 ayat 1, ayat 2 sampai 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini berkat kesatuan atau harmonis. Mungkin lebih tepat kita pakai istilah harmonis. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, terjadi sesuatu yang tidak kompak, ya, atau lebih tepat situasi dan keadaan yang terjadi sewaktu Yesus disalibkan. Terjadi kegoncangan iman, persaudaraan ataupun kekompakan terganggu. Contoh, sewaktu Yesus disalibkan tidak ada lagi yang membela Yesus. Petrus menyangkal, tidak, dia berkatakan tidak kenal orang itu. Dan yang lain diam. Setelah Yesus disalibkan, ada yang percaya dan tidak percaya. Ya. Ada yang menangis karena merasa kehilangan Yesus, tetapi ada yang diam saja. Nah, itu menjelaskan kepada kita, saudara sekalian,
mungkin kecil sedikit. Menjelaskan kepada kita bahwa itu tidak lagi ada kesatuan di antara para murid karena Yesus disalibkan. Waktu Yesus ada bersama-sama mereka, tidak ada penyangkalan di situ kecuali Yudas. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, secara singkat ingin saya katakan pengertian harmonis atau kesatuan itu. Harmonis atau kesatuan itu ada di dalam suatu komunitas. Tidak ada kesatuan kalau dia sendiri. Harmonis kesatuan itu terkala itu dia orang berkumpul bersama-sama, ada komunitas, ada kumpulan orang. Nah, dia dalam kumpulan ini adalah orang-orang yang bersatu dan harmonis. Itu yang disebut ada kesatuan. Kalau sendiri bukan kesatuan. Kesatuan itu menyangkut banyak orang, beberapa orang. Nah, di dalam komunitas ini kompak, ya. Dalam kesatuan ini rukun. Di dalam kesatuan ini dia seia sekata. Itu yang disebut rukun. Disebut kesatuan, disebut harmonis. Ya. Di dalam harmonis dan kesatuan itu ada dia seirama, sejalan, ya, semuanya melakukan, ya, semua melakukan, seirama, sejalan, itu harmonis. Kalau tidak sejalan dia tidak harmonis. Kalau tidak sejalan tidak ada kesatuan di situ. Tanda petik. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, gereja itu adalah kumpulan orang-orang. Gereja itu adalah dari berbagai orang, macam orang, bentuk orang dalam tanda petik. Ya, bentuk. Tapi lebih tepat mungkin bahasanya, gereja itu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di dalam perkumpulan ini, gereja itu diminta dalam satu kesatuan. Kesatuan yang kompak dan rukun. Karena kesatuan dan rukun itu mendatangkan berkat bagi orang-orang di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, di dalam kerukunan dan kesatuan itu, di dalam disitulah Tuhan mencurahkan berkat sebagaimana Pemazmur 133. Maka di ayat-ayat sebelumnya saya membacakan betapa pentingnya seia sekata. Ya, ada kebersamaan, ada kesatuan. Karena disitulah dicurahkan berkat Tuhan kepada orang-orangnya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita kumpul dari semua latar belakang, daerah, suku, pendidikan, kehidupan, ya, muda, tua, kita berkumpul. Orang yang berkumpul ini, kata firman Tuhan, hendaklah ia seia sekata. Ada kesatuan roh, ada kesatuan di dalam ini. Nah, bagaimana kita menciptakan kesatuan itu dan menjaga kesatuan itu dan agar berkat dicurahkan dalam kesatuan itu, dalam keharmonisan itu. Saudara sekalian, di dalam Filipi dikatakan hendaklah pikiranmu ditaruh sebagaimana pikiran Kristus. Artinya saudara sekalian, semua kita berpikiran Kristus dan berperasaan Kristus. Semua perasaan Kristus. Kristus berpikirannya untuk menyelamatkan semua orang. Kristus berpikiran bagaimana orang ya menyembah Tuhan, lepas daripada kematian yang kekal, masuk dalam kehidupan yang abadi. Pikiran Kristus bagaimana mencari, membawa kembali orang-orang yang hilang, kata firman Allah. Nah, saudara sekalian, itulah pikiran Kristus. Dan perasaan Kristus, dia merasa empati tatkala orang itu mengalami suatu pergumulan, tatkala orang itu mengalami suatu kesusahan, dia merasa empati. Sewaktu ya Lazarus yang meninggal, dia menangis karena melihat Maria dan Marta, saudara daripada Lazarus ini, ya merasa bersedih.
Dia merasa berempati dan dia merasa sedih karena Lazarus dipanggil Tuhan. Menciptakan kesatuan dan harmonis, kita harus berpikiran dan berperasaan Kristus. Semua kita, bagaimana kita sebagai umat Tuhan berpikiran Kristus, berperasaan Kristus, itu yang menjadi penyebab. Tujuan kita sebagaimana tujuan Kristus menyelamatkan, mencari yang hilang, kata firman Allah. Itulah pola pikir Kristus, perasaan Kristus. Dan saya dan saudara kita semua umat Tuhan harus berpikiran semacam ini. Maka terjadilah satu kesatuan, satu kebersamaan, satu kerukunan di antara kita. Yang berikut untuk menciptakan kesatuan itu, tujuan yang sama. Saudara sekalian, kita bergereja, kita melayani, kita menyembah Tuhan, tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Yaitu untuk memuliakan Tuhan dan memungkinkan orang diselamatkan oleh Tuhan. Inilah semua tujuan kita. Semua kita bertujuan bagaimana orang diselamatkan. Saya menjadi alat Tuhan, saya menjadi sarana untuk penyelamat bagi orang. Maka kita diperintahkan beritakan kabar baik, beritakan Injil, ajak orang untuk mendengar kembali kepada Tuhan. Beritahu orang yang mau mendengar tentang firman Allah. Karena tujuan yang sama, yaitu bagaimana orang diselamatkan oleh Tuhan sebagaimana pikiran dan kerinduan Kristus. Tujuan yang sama. Jadi semua kita mau berjalan ke sana. Semua kita bertujuan ke sana, yaitu memberitakan kabar baik, orang diselamatkan. Tuhan dimuliakan dan Tuhan diagungkan. Seringkali saya berkata kepada kita semua bahwa kita berkumpul karena diselamatkan Kristus dan kita diselamatkan, semua kita pergi untuk memberitakan kabar baik dan sebagai sarana untuk menyelamatkan orang yang hilang. Saudara sekalian, tujuan yang sama. Tidak ada yang tidak punya tujuan yang sama. Kita berkumpul, kita bersama-sama menyembah Tuhan, sama-sama melayani, tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Maka seringkali saya mengajak, ayo kita pergi. Pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan bagaimana orang agar diselamatkan. Ya. Pergi artinya bergerak. Pergi artinya kita semuanya melakukan. Kita semuanya mengajak. Semuanya berperan. Semuanya berfungsi. Semuanya berguna. Semuanya bermanfaat. Semua. Tidak ada yang tidak bergerak. Tidak ada yang tidak berfungsi. Tidak ada yang tidak bermanfaat bagi Tuhan. Semuanya bermanfaat, berguna, dipakai Tuhan. Maka kita sama-sama bergerak untuk mencapai tujuan Kristus. Nah, semuanya terpakai, semuanya dipakai. Tidak terkecuali, semuanya dipakai. Semuanya alat Tuhan, semuanya berguna bagi Tuhan. Semuanya Tuhan ingin jadikan sarana dan alatnya. Membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, betapa besarnya nilai kita. Betapa berartinya kita bagi Tuhan dan bagi sesama. Maka dalam rangka itu saudara sekalian menyadari bahwa betapa besarnya, betapa bermanfaatnya saya di mata Tuhan dan sesama. Maka kita bergerak, kita maju, kita melakukan, kita mengerjakan bersama-sama dalam satu kesatuan untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Sekali lagi saya katakan, saya, saudara kita semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan dan ditempatkan Tuhan dan diutus Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Berbahagialah kita kalau kita masih sempat dipakai Tuhan. Penghambat untuk kita ada kesatuan.
Kalau bangsa kita setelah diproklamasikan ya satu, ya dari Sumatera sampai ke Papua sampai ke Rote sana kita bersatu. Tetapi ada juga misalnya di Papua ya ada teman-teman kita yang sangat berhati-hati di sana. Kita dengar ada ya sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan di sana, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Kalau sekarang misalnya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya di Israel mereka ya tidak dengan dapat tenang untuk bersekutu, beribadah dan hidup di situ. Ya sebentar-sebentar sirene berbunyi bahwa ada bom di sana. Saudara sekalian, tidak tenang. Apalagi kalau kita melihat misalnya di Gaza, di Iran sekarang hancur lebur karena peperangan. Tapi kita puji Tuhan, negara kita aman, kita tentram, kita dapat menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita. Nah, apa yang menjadi penghambat saudara sekalian? Yang menjadi penghambat itu yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan bisa kita menghindar. Ya, tetapi yang tidak kelihatan ini yang menjadi ya susah untuk kita menghindar. Ya susah. Yang menjadi penghambat untuk kita menciptakan dan bersatu dan berukun yaitu iblis. Iblis itu mulai dari Adam. Ya, iblis tidak senang Adam dan Hawa itu kompak menikmati berkat Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak senang dia. Maka iblis berupaya untuk menciptakan ya kerukunan terpecah antara Adam dan Hawa. Terjadi saling salah menyalahkan. Itulah yang terjadi sewaktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Tatkala ular itu berkata kepada Hawa, kepada Adam, sehingga semua mereka tertarik. Tertarik untuk mengikuti iblis, setan yang menggoda mereka untuk terpecah. Tuhan sudah katakan, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Artinya kamu sengsara. Tetapi setelah berdiskusi Adam dan Hawa, saya katakan pakai istilah diskusi. Ya, tentu mereka berbicara. Ya di situ. Akhirnya apa yang terjadi secara singkat? Adam dan Hawa mengambil keputusan. Keputusan memakan buah itu. Dan akibatnya apa kata Tuhan? Kamu mati dalam pengertian kamu sengsara hidupnya. Kamu terpecah. Saling salah menyalahkan di situ terjadi. Ya, Adam salahkan Hawa, Hawa salahkan ular dan terusnya. Dan mereka hidup di dalam perpecahan. Tidak kompak sebelum mereka ditaruh di Taman Eden itu. Nah, saudara sekalian, jadi biang daripada ketidakkompakan itu atau tidak bersatunya itu karena iblis yang berbicara, yang berkata, yang membuat atau menciptakan ketidakharmonisan itu. Sama dengan suami istri juga semacam itu. Kalau kita bicara tentang Adam dan Hawa, juga dalam keluarga juga semacam itu. Iblis bekerja yang tidak kita sadari di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah jadi saudara sekalian menjadi penghambat itu yaitu sang iblis ini. Dia menghasut, dia mengadu domba, dia memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang seolah-olah baik, yang seolah-olah menguntungkan tetapi merusak dan menghancurkan. Itulah yang dilakukan ular sang iblis itu kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa terhasut, ikut arus iblis. Maka mereka saling salah menyalahkan. Tidak terjadi kekompakan. Kekompakan menjadi pecah. Kekompakan menjadi saling salah menyalahkan dan tidak ada kerukunan. Saudara sekalian, nah akhirnya terpisah. Jadi orang-orang yang terjerat dari konsep dan cara kerja iblis, maka dia memisahkan diri, dia menciptakan kekacauan, dia terjadi pengkhianatan. Di situ terjadi. Petrus
Dia menyangkal Kristus tatkala Yesus disalibkan. Ya. Thomas tidak percaya. Dulu percaya. Petrus dengan gagah dan suara keras berkata, Yesus Tuhan. Tapi tatkala pergumulan dan tatkala terjadi pada masalah di situ, maka dia menyangkal Yesus. Terjerat kepada konsep iblis yang ingin menciptakan dia tidak setia kepada Tuhan dan membuat dia kehilangan damai sejahtera dan kehilangan kehidupan. Saudara sekalian, orang yang terjerat di para iblis itu dia memisahkan diri, dia menciptakan kekacauan dan terjadi pengkhianatan seperti Petrus. Yang kedua, orang yang terjerat iblis itu biasanya dia menggosip. Menggosip itu artinya menceritakan, ya, lebih cenderung itu keburukan orang lain. Gosip, menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Padahal sebenarnya belum tentu kita yang menceritakan lebih baik daripada orang yang kita ceritakan. Belum tentu juga. Tetapi itulah cara kerja iblis. Bagaimana dia memberikan pemikiran, pemahaman kepada kita supaya kita menceritakan yang tidak baik tentang seseorang, tentang keadaan begini dan sebagainya. Saya kadang-kadang berpikir begini, saya memperhatikan perang Iran, Amerika, Israel. Israel sama Amerika mengklaim bahwa mereka sudah menghancurkan ini dan sebagainya. Iran tidak bisa bergerak lagi. Sudah 80%. Ya, ada yang katakan 90%. Sudah tidak bisa lagi. Tetapi kok masih juga bom rudal mengarah kepada markasnya Amerika dan kepada Israel. Saya pikir mana benarnya? Apakah dalam perkembangan permainan AI yang begitu canggih sekarang ini? Saudara sekalian, menceritakan, satu sisi menceritakan Israel hancur lebur, Tel Aviv sudah berantakan dan sebagainya, juga Iran sudah semua habis, sudah rata semua di situ. Mana yang benar? Cerita, gosip, apakah begitu? Kita tidak tahu. Tapi ingin saya katakan saudara sekalian, jerat iblis itu dia menceritakan ketidakbenaran, menceritakan seolah-olah saya baik tetapi sebenarnya kita tidak baik, menceritakan kekurangan, kelemahan orang lain, padahal kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, itulah gosip. Gosip itu terjadi karena ada rasa ketersinggungan dan ketidaknyamanan. Itu gosip. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan sekalian kita pelajari, orang yang menggosip itu sebenarnya ada latar belakang. Mungkin dia merasa tidak senang dengan seseorang, ya kan begitu. Atau memang dia tukang cerita, ya tukang cerita yang nggak ada bahan, maka dia cerita tentang kekurangan dan kelemahan orang lain. Sebenarnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, tidak bermanfaat. Tetapi karena ketersinggungan ataupun misalnya salah pemahaman, maka dia bercerita, menceritakan tentang orang, ya, menceritakan tentang situasi dan keadaan yang ada. Akhirnya, saudara sekalian, terjadi jarak, terjadi tembok antara sesama. Karena kita menginformasikan, menjelaskan sesuatu tentang orang, ya, maka terjadi tembok, terjadi jarak antara satu sama lain. Maka saya tidak terlalu suka bercerita meskipun saya kadang kalau saya tahu situasi dan keadaannya, karena tidak terlalu bermanfaat. Dan belum tentu saya lebih baik daripada orang. Tersinggung salah satu dampak daripada jerat iblis itu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan berkat harmonis itu, saudara sekalian. Kita sudah bicara tentang kebersamaan, keharmonisan, kesatuan, keharmonisan itu. Dan penghambatnya apa yang kita buat. Caranya bagaimana kita menciptakan keharmonisan itu. Sekarang berkat apa? Apa yang kita terima tatkala kita ada kesatuan.
tatkala kita harmonis dalam hidup ini. Yang pertama, berkat yang kita terima adalah semuanya senang. Semuanya senang. Kalau kita kumpul di dalam satu tempat yang kompak, yang rukun, semuanya akan merasakan rasa senang di situ. Dia merasakan sukacita, dia merasakan damai, semuanya merasakan. Itu berkat kesatuan. Ya. Coba kalau misalnya peperangan terjadi sekarang ini, mana ada rasa damai? Ketakutan, kan kegetiran, kan merasa tidak senang dan tidak nyaman dalam hidup ini. Ya. Tatkala kita rukun, apakah itu suami istri, keluarga, suami istri, anak cucu semuanya rukun, kita komunitas gereja kita rukun, semuanya senang. Semuanya senang. Tidak ada rasa senang tatkala terjadi keributan, baik di dalam keluarga maupun di dalam suatu komunitas. Maka saudara sekalian, kita menekankan program kita harus ada kekompakan, kesatuan, supaya kita semua merasakan senang. Kita berkumpul senang, kita tidak ada jarak, kita tidak ada pemisah, semuanya kita konsentrasi menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Senang. Kita senang bertemu, kita senang bersama-sama, senang menyembah Tuhan, dan Tuhan senang. Berkat daripada kerukunan dan kesatuan atau harmonisasi itu sedap didengar. Saudara sekalian, kalau kita harmonis, ada kesatuan baik dalam keluarga maupun dalam gereja kita, didengar orang senang. Ya, sedap didengar. Senang, wah, keluarga itu rukun, baik, ya. Gereja itu rukun sekali, kompak, mereka semua terdengar di sana, itu enak dan sedap. Ya. Saudara sekalian, berkat yang kedua daripada harmonis kesatuan itu sedap didengar oleh orang lain. Ya, sedap didengar. Yang ketiga, yang berkatnya membuat orang suka. Ya, kalau misalnya di dalam komunitas itu rukun, ada kesatuan, ada sama-sama merasa senang di situ, maka membuat orang suka. Suka dengan komunitas itu, suka dengan orang-orang di dalam komunitas itu, suka. Tapi kalau misalnya dalam komunitas itu ribut, berantakan dan sebagainya, saling gosip menggosip, tidak sedap didengar. Dan orang tidak suka. Orang tidak suka. Maka betapa pentingnya kesatuan, kerukunan, seia sekata di dalam kehidupan ini. Membuat orang suka. Berikut berkat yang kita terima di dalam Mazmur pasal 133 dikatakan tadi, ya, seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di tempat yang rukun, di tempat yang ada kesatuan dan kebersamaan, disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya. Disitulah Tuhan mencurahkan anugerahnya. Dan disitulah Tuhan memberkati. Keluarga yang rukun diberkati Tuhan. Komunitas yang rukun diberkati Tuhan. Dicurahkan berkat Tuhan. Diberkati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin diberkati secara pribadi, secara keluarga, ciptakan, buat kesatuan, kerukunan, kebersamaan di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, gereja kita, ciptakan itu. Dengan demikian kesimpulan kita apa? Tugas kita semua menciptakan kesatuan dan kebersamaan dan keharmonisan. Kita semua menciptakan. Jangan terjerak. Jangan terjebak kepada siasat iblis. Perlu diingat bahwa iblis selalu memantau kita.
Memantau apakah kita dalam keadaan lemah. Tatkala lemah maka iblis berkata bla 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 bla, yang menghasut dan menciptakan ketidakbersamaan kita, ketidaksatuan kita, supaya berkat Allah tidak dicurahkan atas kita. Iblis memantau kita, terus-menerus memantau. Dia tidak berkata langsung dalam hati kita kelihatan, tapi dia memantau kapan titik lemah kita. Kita diberkati dan menjadi berkat tatkala kita rukun, tatkala kita bersatu dan satu kesatuan. Berkat dicurahkan atas kita dan kita berbagi berkat. Kita menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Kita dikumpulkan supaya kita diberkati dan memberkati. Itulah panggilan kita. Betapa mulianya, betapa manfaatnya saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk diberkati dan memberkati. Bila firman Allah ini menjadi suatu sarana atau pedoman dan arahan untuk kita. Mari kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan, bukan dengan suara iblis. Maka kita program, kita berdoa, kita membaca Alkitab supaya kita dengar-dengaran akan suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Maka luangkan waktu, bahkan jadikan doa dan membaca firman Tuhan itu seperti makanan. Kita makan setiap hari, bahkan 3 kali sehari. Jadikanlah doa kita dan firman Allah itu makanan yang tidak dilupakan, terlupakan dalam kehidupan kita. Seperti kita butuh makan. Maka kita akan dengar-dengaran dan kita akan diarahkan oleh Tuhan dan kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengarahkan kami, membimbing kami dan menuntun kami. Tuhan memberkati semua kami, Tuhan menjelaskan firman Allah lebih dalam lagi kepada kami, dan Tuhan pakai semua kami untuk menjadi Allah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkatilah semua jemaat Tuhan yang berbakti dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam keluarga, dalam kehidupannya. Buat satu kesatuan yang kompak, yang rukun di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam tempat pekerjaan, supaya berkat Allah dicurahkan atas kami semua dan kami menikmati berkat Tuhan dan kami berbagi berkat kepada sesama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.